Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya di hari Senin 30 Juni 2025. Ayat harian kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Sampai di sana firman Tuhan. Dan yang menjadi tema kita adalah kebebasan dalam Kristus. Dalam sebuah wawancara ada seorang musikus yang juga seorang pengikut Yesus. Ia bercerita bagaimana ia pernah didesak untuk berhenti berbicara tentang Yesus. Mengapa? Mereka menganggap grup musiknya jauh lebih baik, jauh lebih terkenal, dan akan menjadi grup musik yang hebat, yang bisa menghasilkan lebih banyak uang jika ia berhenti mengatakan bahwa semua karyanya adalah untuk Yesus. Setelah memikirkan hal tersebut, musikus itu memutuskan. Dia mengatakan, "Tujuan saya bermusik adalah untuk membagikan iman saya dalam Kristus. Jadi jika saya diam, dan itu sama saja dengan tidak membagikan apa yang harus saya imani. Jadi tidak mungkin saya diam." Ia berkata bahwa dalam hatinya ada panggilan yang berkobar-kobar untuk memberitakan tentang Yesus. Dalam situasi yang jauh lebih membahayakan, para rasul menerima pesan serupa. Mereka pernah dipenjara dan dibebaskan secara ajaib oleh malaikat Tuhan, yang kemudian menyuruh mereka untuk terus memberitakan tentang hidup baru yang mereka alami di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab memberi informasi pernah terjadi pada zaman Kekaisaran Romawi, pintu-pintu di sebuah penjara terbuka lebar, bukan karena dibobol, tetapi karena gempa bumi yang hebat. Kesempatan sebenarnya bagi para napi umumnya bisa untuk melarikan diri, tetapi anehnya para napi tidak melakukannya. Kepala penjara sangat ketakutan karena pasti ia akan diberi sanksi yang berat apabila para napi kabur dari penjara itu. Berbeda dengan peristiwa ketika Petrus dan Yohanes dikurung dalam penjara. Mereka bukan melarikan diri, tetapi dituntun oleh malaikat Tuhan keluar penjara menuju bait Allah itu. Di luar dugaan mereka, Tuhan
melepaskannya dari belenggu dan jeruji besi yang sangat membatasi gerakan mereka. Memang Tuhan tidak mau hambanya dibatasi untuk berbicara tentang Injil Kristus yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para murid harus tetap memberitakan firman yang hidup kepada semua orang berdosa di bait Allah sekalipun, karena justru di bait Allah ada banyak orang yang masih terhilang. Manusia dalam segala keterbatasannya, atau manusia dapat menahan dan mengurung hamba Tuhan, tetapi mereka tidak dapat membatasi Tuhan sendiri dalam karya yang maha besar dari Tuhan. Pengadilan dunia mungkin dapat memenjarakan pemberita Injil, tetapi tidak dapat mengurung Injil itu sendiri. Firman Tuhan harus tetap dikumandangkan dan diajarkan dalam keadaan bagaimanapun. 2 Timotius 4 ayat 2. Dalam kehidupan kekristenan, Bapak Ibu, bukan hanya dalam pemberitaan Injil ada saat-saat kita seperti terjerat dan terkungkung oleh berbagai tantangan dan persoalan. Bukan. Kita mungkin tidak pernah terpenjara secara fisik, tetapi bukankah kita setiap hari sering mengalami banyak hal yang membuat kita seolah-olah terikat dan tak berdaya? Namun jika patut bersyukur bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam dan melalui kita. Ia bekerja leluasa untuk membebaskan kita dari segala keterikatan. Mari kita belajar pada Petrus dan Yohanes. Mereka bersikap tenang dalam keadaan sesulit apapun, dan ternyata Tuhan tidak membiarkan mereka bergumul sendirian. Ia mengirim malaikatnya menjaga dan meluputkan kita. Daud pun bersaksi dalam mazmurnya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan dia. Bisa kita baca dalam Mazmur 34 ayat 8. Karena itu, jangan tawar hati, karena Tuhan tahu persis apa yang sedang kita gumuli, dan Ia pasti selalu mendampingi dan menuntun kita kapanpun dan kemanapun kita pergi, asalkan kita bersandar dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita kenal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi ayat harian kami pada hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan, supaya bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dikuatkan dan diteguhkan di dalam segala aktivitas kehidupan kami untuk tetap mengaku dan berusaha terus memberitakan Injil Yesus Kristus kepada semua orang. Berkati Tuhan gereja-Mu HKBP Resort Surabaya serta segala pelayanan yang dilakukan. Berkati Parhaladu, jemaat, dan setiap anak-anak jemaat-Mu yang berada dalam sekolah, yang mencari pekerjaan ataupun yang berusaha untuk mendapatkan cita-citanya. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.